Shalom warga kerajaan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Sebelum dalam firman Tuhan berkata bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari sama-sama kita katakan, haleluya.
untuk Tuhan kita. Haleluya. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup,
kebaikan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Yesus, Engkau layak kami sembah, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami angkat syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Say how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all you see how great is our God. God, sing with me. How
Segala kebesaran, keagungan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, lawat kami semua pada saat pagi hari ini. Baik kami yang berada di Keik Yehuda maupun umat kepunyaan Tuhan, warga kerajaan dengan keluarga masing-masing di rumah. Ketika mana semua kami lewat ibadah online ini, kami bersekutu menyatu dalam roh, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di minggu pertama bulan berjalan, kami mau beribadah lagi kepada-Mu. Dan setiap saat kami rindu terkoneksi dan terhubung dengan Engkau. Tiba saatnya pun kami rindukan akan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu menguasai kami semua tanpa terkecuali. Bicaralah bagi kami. Baca tanah hati ini menjadi tanah yang gembur, yang baik dan subur. Agar benih firman yang ditaburkan itu berakar, bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. Buahnya pun tetap nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami rindu Roh Kudus mampukan kami semua merenungkan, menghayati kebenaran firman ini. Dan kami hidupi di setiap langkah kehidupan kami. Urapan Allah hamba perlu, kasih karunia hikmat wahyu-Mu turun. Kontrol kendalikan setiap tutur kataku, pikiranku, perasaanku. Agar semua yang mengalir dari bibir mulut ini dikendalikan langsung dari tahta-Mu. Hanya oleh tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Lalu semua kami pada akhirnya oleh kemurahan, kasih karunia dan pertolongan Tuhan mampu menghidupi kebenaran firman ini. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atmosfer hidup kami semua disterilkan oleh darah Yesus. Pagari kami dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom umat kepunyaan Tuhan, warga kerajaan sorga, baik di Keik Yehuda maupun juga di rumah-rumah. Tuhan mengasihi kita semuanya dan Dia pasti setia menyertai kita sampai kesudahan alam. Bacaan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pada pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam dan semua orang yang masuk dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian,
Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati diajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus di rumah maupun siapa saja yang sedang mengikuti ibadah online ini. Ketika kita membaca 1 Samuel pada pasal yang kelima, tentunya merupakan sebuah cerita bersambung dari pasal sebelumnya dan akan berkelanjutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Bahkan nanti sampai berakhir ketika mana tabut Allah yang dirampas oleh Filistin kembali ke tengah-tengah bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Siapa saja yang mungkin mau menolak kehadiran Tuhan, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mau menolak kehadiran Tuhan. Itu kerinduan daripada setiap orang. Hadiratnya itu adalah jawaban buat setiap masalah dan persoalan. Dalam hadiratnya ada pembebasan, ada kelepasan. Dalam hadiratnya ada jalan keluar. Dalam hadiratnya ada berkat-berkat. Dalam hadiratnya ada kemuliaan. Apa saja yang kita rindukan. Bahkan kekayaan, kehormatan dan kemuliaan ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia omnipresent saudaraku. Dia dalam situasi dan keadaan apapun. Dia hadir. Apa saja latar belakangmu, itu tidak menjadi sebuah pertimbangan khusus bagi dia untuk menyatakan dia hadir atau dia tidak hadir. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang letih lesu dan berbawaan berat. Setiap orang yang hatinya penuh dengan remuk redam. Sekali lagi kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel melalui tabut Tuhan itu sangat-sangat dihormati oleh bangsa itu, meskipun dalam kenyataannya seringkali mereka memberontak kepada Tuhan. Bacaan kita tadi pada 1 Samuel pada pasal yang kelima adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang sungguh-sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Sebuah keadaan yang sungguh-sungguh membuat Israel terpukul, bukan saja sedar kalah dalam peperangan, tapi mereka merasa luar biasanya bencana yang akan mereka alami dan mereka terima. Karena itu berlangsung dalam perjalanan hidup bangsa ini sejak mereka dari padang gurun Sinai memasuki ke Kanaan. Ketika dimulainya dibangun kemah pertemuan oleh Musa dan ketika tabut Allah itu dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apesnya lewat bacaan tadi bagi bangsa Israel. Ketika orang Filistin merampas tabut Tuhan, ada dampak yang begitu menggetarkan Israel. Ada dampak yang begitu luar biasa menyiksa Israel. Ada dampak yang begitu luar biasa membuat mereka terpukul. Bukan saja secara lahiriah tapi batiniah. Itu kita akan temukan, kita mundur satu pasal pada 1 Samuel pasal 4. Kita akan lihat di sana apa yang terjadi pada ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan begini, jawab pembawa kabar itu. Pembawa kabar dari medan pertempuran antara Filistin melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat, lagi pula kedua anakmu, yaitu anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Next, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia merintah sebagai hakim atas orang Israel. Ketika Imam Eli mendengar berita dari pembawa berita bahwa medan pertempuran ternyata tidak menguntungkan bagi bangsa Israel,
putramu Hofni dan Pinehas tewas di medan pertempuran. Tapi lebih daripada itu Imam Eli, tabut Tuhan telah dirampas oleh orang Filistin. Terkejutlah Imam Eli kalau cuma mendengar berita bahwa kedua putranya tewas. Barangkali itu sesuatu yang biasa, risiko daripada peperangan. Tetapi yang mengejutkan, menggentarkan Imam Eli, hancur luluh hatinya, yaitu ketika mendengar tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Akibatnya tiba-tiba dia terjatuh dari kursi. Batang lehernya dikatakan patah. Ia mati. Yang kedua, bukan saja Imam Eli mengalaminya, tetapi istri Pinehas, putra Imam Eli yang tewas di medan tempur. Istrinya sedang hamil tua, menantu daripada Imam Eli. Ternyata juga mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh menyedihkan secara rohani, saudaraku. Kenapa menyedihkan? Dikala itu dia berada pada posisi hamil tua, hampir tiba saat mungkin untuk melahirkan. Tetapi berita dari medan pertempuran itu seperti sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Pertama menggetarkan, menggelisahkan, mendatangkan pilu yang dalam buat istri Pinehas. Dan kemudian menjadi sebuah kekuatan yang mendorong bayi dalam kandungannya dilahirkan. Tiba-tiba ada erangan, ada teriakan dari istri Pinehas di sana. Dia kemudian mendirikan sebuah monumen hidup melalui kelahiran anaknya. Kenapa saya katakan monumen hidup? Karena kemudian waktu anaknya lahir dari rahimnya, dia menamakan Ikabod. Anak lahir diberi nama Ikabod, saudaraku. Ikabod, Ikabod. Lihat di ayat 21 sampai ayat 22. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertua dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ikabod. Ikabod artinya telah lenyap kemuliaan. Kemuliaan Tuhan tentu dari Israel. Kalau kemuliaan lenyap, sirna sudah seluruh harapan, pupus sudah seluruh harapan. Rasanya seperti langit telah runtuh, dunia sudah hancur binasa. Dan inilah detik terakhir dari perjalanan hidup seseorang, bahkan alam semesta. Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Betapa luar biasa mereka menghargai, Israel menghargai dan menghormati lambang kehadiran Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, saudara-saudaraku, siapa juga di antara kita yang menolak hadirat Allah? Saya percaya rindu kita begitu luar biasa, saudaraku. Waktu kita terkoneksi dengan Bapa di sorga, waktu kita terhubung dengan Dia, waktu kita membangun mezbah dalam doa, pujian dan penyembahan, saya percaya rindu kita cuma satu, kita menikmati hadirat Allah. Kita menikmati hadirat Allah. Kita tidak mau untuk berteriak Ikabod. Kita rindu kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Itu sudah pasti. Lalu bagaimana semestinya kita hargai kehadiran Tuhan? Sebab Tuhan juga sangat rindu sekali berintiman dengan saudara dan saya. Dia pingin juga hadir dengan seluruh eksistensinya dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Di tengah-tengah kegalauan yang melanda dunia, di tengah-tengah situasi yang menakutkan yang ditebarkan oleh dunia di mana-mana. Bagaimana semestinya kita hargai hadiratnya? Itu sangat-sangat penting. Kita justru seringkali sadar atau tidak kita kurang menghargai, bahkan tidak menghargai hadiratnya. Agar hadiratnya dihargai, langkah pertama, kita baca 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 2.
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Perhatikan, tabut Allah dibawa masuk ke kuil Dagon, ilah yang disembah oleh Filistin, berhala yang disembah oleh Filistin. Kesanalah tabut Allah dibawa masuk ke kuil itu, lalu diletakkan di sisi Dagon, berhala yang disembah oleh Filistin. Oh saudara kekasih, yang pertama apa yang harus kita tangkap untuk kita hargai kehadiran Tuhan lewat pelajaran di ayat yang kedua ini? Dengarkan, jangan pernah sejajarkan dan samakan Tuhan dengan ilah yang lain. Lihat saudara kekasih Tuhan, jangan pernah samakan dan sejajarkan Tuhan dengan ilah yang lain. Kristus tidak bisa bersekutu dengan Belial. Allah yang kita sembah tidak bisa bersekutu dengan Belial. Allah kita adalah terang, tidak bersekutu dengan dunia yang penuh dengan kegelapan. Dia kudus, karena itu dia berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Orang yang seragam pasti suka bersama-sama. Hanya dengan kekudusan kita bisa ketemu dia, menghampiri dia saudaraku. Tapi fakta ini sangat menyedihkan sekali, ironis. Sebab tabut Tuhan didudukan sejajar sama dengan Dagon saudaraku. Tabut yang adalah lambang kehadiran Tuhan bagi Israel. Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mati. Sehingga posisinya dan kehadirannya itu kemudian bergantung pada settingan manusia. Lalu pada akhirnya bisa disejajarkan dengan ilah-ilah dunia. Tidak bisa. Ayat 2 ini sebetulnya merupakan pelecehan terbesar. Pelecehan terbesar terhadap Allah Israel. Tentang Allah kita yang kita sembah. Tuhan sangat-sangat tidak menyukai akan hal ini saudaraku. Dia pasti murka, dia pasti marah. Dan bangkit amarahnya kita lihat pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Apa yang terjadi waktu Filistin mencoba mensejajarkan dan menyamakan kedudukan tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan dengan Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Yang kedua, tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Oh saudara kekasih Kristus, kita mengucap syukur. Kita menyembah Allah yang benar dan hidup. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hidup. Dengarkan. Dia berdaulat berkuasa atas langit bumi dan segala isinya. Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia menjadikan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada saudaraku. Dialah Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ingat apa kata Yesus dalam Injil Yohanes, saudara kekasih Tuhan. Yesus pernah berkata di sana saudaraku, bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu dia saudara kekasih. Jika demikian dia berkata aku ada sebelum Abraham ada. Berarti sesungguhnya dialah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya saudaraku. Nah saudara kekasih Tuhan, mari kita terus untuk kita melihat apa yang terjadi. Resiko dari mensejajarkan dan menyamakan Tuhan yang kita sembah dengan berhala-berhala, dengan ilah-ilah, dengan dewa-dewa, siapapun itu. Apapun namanya, selama dia Allah yang di luar Kristus Tuhan, itu adalah lambang daripada Dagon. Dengarkan saudara, semua berhala-berhala, ilah-ilah yang
di luar Kristus Tuhan akan mengalami hal yang sama. Bahkan terus menerus hari lepas hari mengalami hal yang sama. Waktu disejajarkan disamakan, esok paginya para pemimpin kuil Dagon datang dan melihat ternyata Dagon jatuh. Siapa sih yang menjatuhkan? Saya percaya di mana ada hadirat Allah, kuasa kegelapan pergi, iblis lari tunggang langgang, berhala-berhala berjatuhan, dan Dagon terlempar keluar dari meja, jatuh. Bahkan hebatnya mukanya ke tanah di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dagon, kamu terjatuh dari atas meja ini. Kamu tidak bisa sama dengan saya, kira-kira begitu saya ekspresikannya. Dan saya mau bilang buat saudara kekasih, Dagon pun tahu bahwa yang ada di sisinya sebelum dia terjatuh, dia itu adalah Tuhan yang benar dan hidup, yang dilambangkan melalui tabut itu sendiri. Itu sebabnya waktu Dagon terlempar turun ke atas tanah, yang terjadi ialah Dagon menghadap tabut Tuhan. Di ayat yang ketiga, kepalanya terpenggal, kedua lengannya terlepas dari bahu, dan lagi-lagi badan Dagon itu kemudian menghadap ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Artinya saudaraku, ilah apapun yang coba disembah oleh manusia, berhala apapun, dewa apapun yang disembah oleh manusia, percayalah lutut mereka bertekuk dan lidah mereka pasti tetap mengaku Kristus itu Tuhan. Kalau berpikir nanti kemudian betapa menyesal. Ini waktunya, ini musimnya. Supaya jangan lagi-lagi bernasib seperti Dagon pada waktunya kelak. Selagi kesempatan masih ada, selagi kemurahan Tuhan tersedia, selagi anugerah digelar, mari saudara kekasih Tuhan, siapapun mendengar ibadah online ini, mari datang kepada Yesus, bersegeralah. Kalau selama ini kamu menolak dia, menghina, mengkhianati, menghujat, mengejek dia, dia Tuhan Maha Pengampun. Dia mau membuka tangannya dan menerima saudara dan saya, apapun keadaan kita. Apa pelajaran berharga dari bagian ini buat saudara dan saya, umat kepunyaan Tuhan? Tuhan tidak suka kita datang kepada dia dengan hati yang mendua. Tuhan tidak mau kita menyembah dia dan ternyata ada berhala yang lain, ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Ingat kekasih Kristus, bila ada satu kecemburuan terpuncak pada Tuhan, maka dia cemburu kalau kita itu punya ilah yang lain di luar dia. Dia tidak cemburu karena seseorang pencandu narkoba. Dia tidak cemburu karena seorang menjadi orang yang bersinah. Dia tidak cemburu karena seorang koruptor. Dia tidak cemburu karena seorang pembunuh. Dia tidak cemburu karena seorang pendendam, pembenci. Dia tidak cemburu karena seorang itu adalah orang yang betul-betul orang fasik. Dia tidak cemburu. Bahwa itu dosa, ya. Dan akibat dosa tentunya ada. Tapi tidak pernah satu ayat pun dalam Alkitab yang mencatat Tuhan cemburu gara-gara kamu korupsi, Tuhan cemburu gara-gara kamu mencuri, Tuhan cemburu karena kamu madat dan pencandu narkoba. Tidak ada. Bahwa itu dosa, sekali lagi perhatikan, itu ya. Dan akibat dosa ada hukumannya. Tetapi Tuhan cuma cemburu untuk satu perkara. Di mana kita lihat Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, dan seterusnya. Perhatikan, dia memulai dengan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan bersambung sampai di ayat yang ketiga dia bilang, jangan bangkitkan kecemburuan dia
karena ada ilah yang lain. Haleluya. Nah saudara kekasih Tuhan, bukankah gereja Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata, kita adalah tunangannya Kristus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita dipertunangkan, demikian hikmat Allah yang turun kepada Paulus. Kita dipertunangkan kepada satu laki-laki sebagai perawan suci. Artinya orang-orang yang sudah lahir baru, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah orang-orang yang menjadi tunangan Kristus. Nah, Anda coba bayangkan, kalau Anda sudah punya tunangan, dan tunangan itu berjalan dengan seorang pria yang lain, pastilah Anda cemburu. Demikianlah Tuhan, saudaraku. Ketika kita telah dipertunangkan dengan Dia, maka dengarkan, waktu kita berjalan dengan pria yang lain, pria yang lain itulah seperti Dagon, pria yang lain seperti berhala-berhala yang lain, ilah-ilah yang lain, Allah di luar Kristus, itu semuanya adalah pria-pria lain yang ditawarkan oleh dunia. Maka Tuhan tentu pasti cemburu, saudaraku. Ada pesan kuat di sini bagi saudara dan saya. Jangan coba-coba kita undang kecemburuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan coba-coba kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita, sementara pada kita ada ilah-ilah yang lain. Jangan seperti Nadab dan Abihu dengan membawa api asing, bukan api dari Tuhan. Itu pun juga membuat bencana. Mereka berdua adik kakak, anak-anak Harun mati seketika. Demikianlah kecemburuan Tuhan dinyatakan. Sebab itu jangan pernah kita biarkan ilah lain ada pada kita. Apa ilah itu? Ilah-ilah lain, Dagon yang ada dalam hidupmu, berhala yang ada dalam hidupmu. Apa yang membuat kamu tergila-gila untuk sesuatu hal? Dengarkan baik-baik. Itulah berhala-berhala, ilah-ilah yang lain. Apa yang membuat kamu luar biasa mencintai justru melebihi Kristus? Itulah ilah, itulah berhala. Jika fokus hatimu tertuju cuman kepada harta dan kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, kepada perkara-perkara yang cuman penuh dengan kefanaan belaka, itulah ilah-ilah. Jangan pernah berpikir seperti orang dunia berpikir. Kalau di luar Yesus ada lagi ilah yang lain, pasti rezekinya semakin banyak. Dari Yesus sudah sekian banyak, datang lagi yang ini banyak. Dengarkan saudaraku, langit dan bumi serta segala isinya ada dalam kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Dialah sumber berkat, dialah sumber kesembuhan, dia sumber kekuatan, dia sumber yang namanya kesembuhan, dia sumber keselamatan, dia sumber kehidupan. Apa yang kita cari di dunia ini, Amsal 22 ayat 4 bilang yang dicari adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 3 aspek ini yang dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh dunia. Semuanya sepenuh-penuhnya dalam kedaulatan Kristus Tuhan. Dengarkan, ilah-ilah lain pun tahu diri tentang hal itu. Kitalah yang memformulasikan hal itu dan mencelakakan. Jangan pernah berpikir, jadi sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau rindu rezeki cuma dalam Yesus. Yesus tidak punya peran sebatas 75%, sebatas 80%, sebatas 90%, ilah lain 10%. No way, tidak ada jalan untuk itu. Kristus seutuhnya dan sepenuh-penuhnya. Sebab itu, terimalah dia, percayalah hadiratnya akan membuat Anda dan saya menjadi terbahagiakan. Yang kedua, bagaimana semestinya kita menghargai hadirat Tuhan. Jangan pernah berasumsi terhadap sebuah fenomena ilahi. Itu yang kedua. Jangan pernah berasumsi tentang sebuah peristiwa ilahi.
Jangan pernah menduga-duga, jangan pernah saudaraku. Sangat manusiawi bila takut dan gentar terhadap demonstrasi kekuatan dari seseorang membuat kita menghormati orang itu. Betapa lebih kita menghormati Tuhan karena kita takut dan gentar akan kedaulatan, akan kekuasaannya. Menjadi tidak normal jika rasa hormat kita diembel-embeli dengan teori kemungkinan. Sekali lagi, teori kemungkinan berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan. Orang Filistin pun mengalaminya. Dan ini bisa merajalela, tertular kemana-mana. Kita akan lihat dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Tahan itu ayat. Lihat baik-baik saudaraku. Ketika mulai bencana tulah melanda Filistin. Mereka kebingungan, mereka ketakutan. Mengapa mereka bingung, mengapa mereka takut? Sebab selama tabut ini masih ada di sekitar mereka, bencana demi bencana terjadi. Tulah demi tulah terjadi. Kematian demi kematian terjadi. Ketakutan di mana-mana. Akhirnya para pemimpinnya sepertinya peramal-peramal yang hebat. Mereka mulai melahirkan teori-teori kemungkinan. Ada dugaan, ada asumsi. Makanya di bagian B dikatakan mungkin. Dengan membuat alternatif jalan keluar. Bikinlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu tulah ini. Mungkin, saudaraku. Saya mau beritahu buat saudara kekasih. Bergaul dengan teori kemungkinan itu seringkali melahirkan pernyataan yang ngawur dan sangat fatal. Seperti yang dialami Filistin. Fatalnya pengalaman mereka kita lihat pada ayat yang ke-9. Fatalnya pengalaman mereka. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes. Maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Mereka membuat pilihan dugaan. Kalau sekiranya nanti tabut Tuhan ini digiring oleh hewan-hewan kereta yang membawanya. Kalau ternyata dia pergi ke daerah Bet-Semes, ya, itu tandanya Allah Israel lah yang mendatangkan tulah bagi kita. Tapi jika tidak, itu berarti sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Oh saudara kekasih, lihat teori kemungkinan tadi yang sudah kita sebutkan lebih dahulu. Itu bisa dengan mudah melahirkan teori baru yang disebut dengan teori kebetulan. Teori kebetulan menafikan campur tangan Tuhan. Menafikan desain Tuhan. Menolak setiap desain Tuhan. Saya mau beritahu buat saudara, kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Ketika wabah corona melanda dunia, melanda bangsa, melanda negeri di mana kita berada. Ada banyak orang mencoba berdebat, menampilkan teori-teori. Banyak yang berkata dengan pendekatan nalar logika ilmu pengetahuan. Berkata alasannya begini, alasannya begini, asal usul COVID-19 begini. Ada yang bahkan dengan enteng berkata ini kebetulan saja. Ini cuman apes saja buat manusia. Ini cuman sial saja bagi manusia. Bahkan ada yang berteori ini ada yang disebut dengan perang yang namanya virus.
perang wabah. Ini diciptakan oleh manusia untuk membumi hanguskan satu suku, bangsa, kaum dan bahasa. Begitu banyak asumsi yang berseliweran saudaraku. Tapi saya mau beritahu buat saudara, ketika bagi gereja yang kita tekuni kebenaran firman Allah. Lalu kalau ada yang bertanya, apakah ini kebetulan? Saya mau beritahu buat saudara kekasih, ini bukanlah kebetulan. Ini bukanlah kebetulan. Sedihnya ada banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang terjebak dalam kebodohan ini karena dangkalnya pemahaman akan kebenaran firman. Seraya berkata, corona ini terjadi, ini bukan tanda-tanda akhir zaman. Corona ini bukan tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, menyedihkan sekali saudaraku, sangat menyedihkan sekali. Pada minggu-minggu yang lampau sudah saya bukakan di mana saja kebenaran firman. Setiap kata penyakit sampar dalam Alkitab itu berbicara tentang virus. Anda boleh buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda akan lihat di sana. Kamu baca sampar, maka kamu akan ketemu itu virus yang datang dari binatang, saudaraku. Itu sebabnya COVID-19 ini juga sampar, saudara kekasih. Matius 24 Yesus sudah katakan bahwa akan terjadi penyakit sampar di mana-mana menjelang kedatangan pada kali yang kedua. Ini bukan kebetulan. 2000 tahun yang silam Tuhan sudah berfirman, saudaraku. Waktu kedatangannya sudah dekat, saudara kekasih. Ingat saudaraku, tak ada sesuatu sekecil apapun yang terjadi di alam semesta termasuk di planet ini. Di antara manusia, tak ada sesuatu pun sekecil apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan sendiri. Yesaya 48 ayat 16 berkata dengan sangat jelas, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, apa saja yang terjadi di bawah kolong langit ini, Tuhan bilang aku ada di situ. Artinya dia hadir di situ, bahwa melalui juga COVID-19 dia sedang menghajar, mendidik dunia. Kenapa saya katakan mengajar, mendidik dunia? Karena wabah ini melanda seluruh dunia, saudaraku. Haleluya. Percayalah Tuhan kita bukan Tuhan kebetulan, tapi Tuhan yang penuh kepastian. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghargai hadirat Tuhan? Jangan coba-coba mengecek hadiratnya. Jangan coba-coba mengkonfirmasi hadiratnya. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Setelah tabut Tuhan dibawa kembali dari Asdod, kemudian bergerak karena ketakutan Filistin dibawa, kemudian datang ke Bet-Semes. Kita akan lihat nanti di pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-8, datang ke Bet-Semes. Masih ada lagi masalah-masalah yang luar biasa punya pesan rohani. Yang penting untuk kita renungkan, kita hayati dan jangan ditiru. Jangan ditiru. Yaitu apa? Jangan mencoba-coba mengkonfirmasi atau mengecek hadirat Tuhan. Alkitab mencatat bahwa biasa jika mau mengkonfirmasi janji Tuhan. Ya, itu biasa. Kalau bicara janji Tuhan, mau mengkonfirmasi itu biasa. Tapi jangan mencoba-coba mengkonfirmasi hadirat Tuhan. Ini pengalaman dari perjalanan tabut Allah. Kita akan lihat dan buktikan, saudaraku. Dikatakan berulang-ulang tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat itu kehadiran tabut di Bet-Semes itu mestinya meluapkan sukacita dan kebahagiaan. Kita lihat di mana? 1 Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang di Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sekarang tabut Tuhan sedang dibawa kembali ke Israel.
mendatangkan ketakutan dan bencana buat orang Filistin. Di Bet-Shemesh waktu tabut Tuhan itu ada di sana, orang-orang di Bet-Shemesh mau melihat ke dalam tabut itu. Mau melihat, mau mengecek, mau mengkonfirmasi saudaraku. Apa yang terjadi? Petaka yang datang. Mau lihat ke dalam peti itu, tabut Tuhan itu, kematian mendera. Begitu banyak orang, sebanyak 70 orang meninggal seketika. Mengapa? Sekali lagi karena mereka mau mencoba mengkonfirmasikan hadirat Tuhan. Mungkin mereka menganggap hadirat Tuhan ini barang tontonan. Ini barang mainan. Bisa menjadi sulap-sulapan. Saya mau beritahu, jangan pernah hal itu terjadi pada kita. Ingat, Allah itu dahsyat di tempat kudusnya. Baru lihat ke dalam tabut saja ada kematian. Betapa lebih kalau mau coba-coba berhadapan langsung dengan Tuhan. Musa kan punya pengalaman itu. Sehingga Tuhan bilang begini, kalau saya lewat, ya, kau berlindung di balik. Jangan kau lihat, karena kau lihat, kau nanti mati. Kita mungkin seringkali suka bernyanyi, your presence is heaven to me. Pertanyaannya, benarkah kita rasakan hadiratnya itu? Hanya jika hati kita disenangkan, percayalah hadirat Tuhan tidak akan membawa kematian buat kita. Tidak akan. Sebaliknya ketika hadirat itu datang, saya percaya kita bersujud, kita rebah di hadiratnya. Kalau kita bersujud dan kita menyembah Dia, pasti pada Dia ada sebuah keistimewaan. Nah, dan keistimewaan itu adalah kedaulatannya, kekuasaannya, pemerintahannya atas langit, bumi dan segala isinya. Sayang, bila rasa aman dan rasa mapan melingkupi kita, seringkali umat kekasih Kristus, harga diri kita mulai berbicara. Ambisi seperti begini ada pada Israel. Waktu mereka melihat kemenangan demi kemenangan, ya, itu ternyata kemudian menggeserkan hormat mereka kepada Tuhan. Keperkasaan Tuhan sepertinya digeser dan mereka merasa kemenangan ini lahir dari kekuatan mereka sebagai manusia biasa. Ini jelas terlihat pada saat mereka meminta raja. Ada sebuah perubahan besar pada waktu tabut Allah telah kembali ke tengah-tengah mereka. 1 Samuel 8 ayat 4-5 kita lihat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Lihat saudara kekasih, mereka minta raja. Mereka minta raja. Sedang mencoba menggeserkan kedaulatan kekuasaan raja di atas segala raja. Akibat minta raja, Tuhan bereaksi. Lihat di ayat ke-7. Tuhan bereaksi. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Israel tidak minta raja kepada Tuhan. Israel minta raja kepada Samuel, saudaraku. Israel tidak menghargai hierarki kerajaan sorga. Israel menolak keteraturan ilahi. Jangan pernah dalam hidup kita tolak keteraturan ilahi. Itu sama dengan kita lawan hierarki kerajaan sorga. Tuhan sedang menunjukkan ketidaksetujuannya secara tidak langsung saat Israel memilih Saul dari suku Benyamin. Di titik ini Israel lupa akan nubuatan eyang mereka yang bernama Yakub. Nubuatan itu jelas dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, ini nubuatan Yakub kepada Yehuda. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu,
Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehudalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tahan itu ayat. Ayat 10 berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Jadi Yehuda ini dibuatkan dari mereka lah, suku itulah, lahirlah raja. Tapi sekarang yang mereka minta datang dari suku Benyamin. Ada pesan di sini. Tuhan mau saudaraku, jangan pernah kita lupa firman-Nya. Jangan kita belokkan perkataan-perkataannya. Sebab dia tidak pernah tidak setia buat janjinya. Apa yang keluar dari mulutnya, kata firman Allah, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang dikatakan dan pasti berhasil. Faktanya, ribuan tahun kemudian, bangsa yang sama, bangsa Israel, membawa seorang keturunan suku Yehuda sejati. Suku yang di zaman Samuel mereka tolak. Dan mereka memaksa dia untuk menjadi raja, saudaraku. Dialah Yesus Kristus yang sudah ada sebelum Abraham ada. Di mana perkataan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Yohanes 8 ayat 5 sampai 8, ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kita lihat. Haleluya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan, ribuan tahun sebelum Yesus lahir, itu Abraham, masa Abraham. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, saya Yesus telah ada. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ya. Tadi saya katakan, ribuan tahun kemudian bangsa yang sama Israel membawa seorang keturunan suku Yehuda. Mereka mau memaksa dia menjadi raja. Di mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Itu setelah mujizat. Seringkali kita mau menyanjung-nyanjung Yesus, menyembah, meninggikan dia ketika kita merasa diberkati. Di saat tidak diberkati, kita kemudian melupakan dia. Ingat hari ini, Alkitab telah bersaksi akan datang masa-masa yang sukar. Akan datang masa-masa yang sukar. Jangan tunggu sampai kesulitan datang menggerayangi hidupmu. Jangan tunggu sampai tangisan dan ratapan terdengar dari rumahmu. Barulah kamu memaksa Yesus jadi raja dalam kehidupanmu. Dengarkan, entah dipaksa atau tidak dipaksa, entah setuju atau tidak setuju, entah terima atau tidak terima, entah percaya atau tidak percaya. Dengarkan baik-baik, Yesus Kristus tetap adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja, saudaraku. Jika Yesus sajalah Tuhan dan Raja kita, maka saat kita menghadapi masalah dan persoalan apapun di saat ini, janganlah pernah panik, saudaraku. Janganlah pernah takut. Jangan kecewa, cemas, bimbang, ragu, kecut hati. Berharaplah kepada Dia. Karena Dia menjamin saudara dan saya akan kebahagiaan yang abadi. Hadirat Allah dalam Kristus akan menuntun kita menikmati kebahagiaan itu. Saya akhiri dengan membacakan Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 sesuai janji Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel.
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungkanlah kebenaran firman ini. Dengarkanlah pujian yang akan diangkat oleh tim worship. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the kind that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy, 'cause Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Singar naikkan pujiannya dengan lembut. Umat kepunyaan Tuhan, kebenaran firman telah kita dengar. Tiba saatnya saudaraku, persiapkan hati kita semuanya untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Rindukanlah saat kita mengambil bagian di dalamnya, kita pun menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita, karena kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Ya Yesus Tuhan kami, kami berdoa memohon pengampunan-Mu. Ampuni dosa, ampunilah kesalahan kami. Basuh bersihkan dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk tenggelam dalam kuasa firman-Mu, merenungkan menghayati kebenaran firman ini, dan kelak menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Sebagai respon kami akan firman-Mu Tuhan, sebentar kami akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi kuduskan kami umat-Mu, baik kami di Keik Yehuda maupun kepunyaan Tuhan yang ada di rumah-rumah.
Lalu kami berdoa dalam nama Yesus, kami minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu melalui hosti dan anggur yang akan kami terima. Kami tidak mau memandang semuanya itu cuma sebagai lambang semata. Kami minta dicurahkan dari tahta Bapa kuasa tubuh dan darah Yesus. Penuhi hosti dan cawan anggur ini. Dalam nama Yesus Tuhan terjadilah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kuduskanlah kami dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Mari umat Tuhan di rumah bangkit berdiri dan angkat tinggi-tinggi hosti di tangan kananmu. Angkat tinggi-tinggi hosti di tangan kananmu, kekasih Kristus. Cari wajah Tuhan dan dengarkanlah kesaksian Alkitab pada malam waktu sebelum Yesus dikuburkan, mati dan dikuburkan. Di meja perjamuan itu yang mengambil roti, saya mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan daripadanya menjadi peringatan akan daku. Percaya kekasih Kristus saat kita makan dari hosti ini, kita telah ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita. Makanlah dengan penuh iman dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kananmu. Dengarkan pula kesaksian Alkitab setelah makan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum daripadanya menjadi peringatan akan daku. Percaya kekasih Kristus saat kita minum dari cawan anggur ini. Kita telah ada dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Minumlah dengan penuh iman dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu bagi Dia. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh,
Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur buat karya-Mu yang sempurna bagi kami umat-Mu. Kami yang seharusnya dimurkai, justru sebaliknya dikasihi oleh Engkau. Ketika keadilan-Mu harus ditegakkan, semestinya tak ada satupun di antara kami yang dianggap layak untuk menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan perjanjian, dan firman-Mu membuat kami terbahagiakan. Ketika Engkau berkata, betapapun kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Betapapun dosa kami merah seperti kermis, Engkau buat jadi putih seperti salju. Betapapun merah seperti kain kesumbang, Engkau buat jadi putih seperti bulu domba. Kami bersyukur karena Engkau berfirman, asalkan kami mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan Engkau akan segala dosa dan salah kami. Engkau Tuhan Maha Pengampun. Engkau Tuhan Maha Pengasih Penyayang yang mau mengampuni kami. Sungguh Engkau juru selamat kami, Engkau penebus kami. Oleh kuasa tubuh dan darah-Mu, mahar yang begitu mahal Engkau ikhlaskan agar kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lewat keselamatan yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan, kami teruskan berita Injil itu kapanpun dan dimanapun kami berada. Setiap kami ya Bapa yang pada saat ini ikut mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, lewat kebenaran firman yang telah kami baca, kami dengar, kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk kami bergerak masuk ke panggung siar Injil untuk bersaksi tentang Engkau, Kristus Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami membawa mendoakan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, kota Sorong ke dalam tangan-Mu. Wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk bangsa kami, negeri kami. Kami sadar sungguh, itu membuat kami tersadarkan ya Bapa, agar kami berseru kepadamu, berseru memohon ampun daripadamu. Ini hajaran didikan Tuhan. Biarlah kami sadar di bangsa ini, di negeri ini, bertobat dari jalan-jalan yang salah. Apalagi ketika kami menyadari bahwa di bangsa ini seringkali kami mengejek, kami menghujat, kami mengkhianati Engkau, Kristus Tuhan. Ampuni kami akan semuanya itu. Belas kasih Tuhan dinyatakan oleh darah-Mu Yesus. Bersihkan dosa-dosa kami di bangsa ini. Basuh dosa-dosa kami di bangsa ini. Tebus kami di bangsa ini oleh darah-Mu, termasuk kami di kota Sorong. Dan curahkanlah belas kasihan-Mu bagi kami di bangsa ini. Belas kasihan-Mu bagi kami di kota ini ya Tuhan. Pulihkanlah negeri kami. Kami percayakan tiba waktu Tuhan. COVID-19 akan berlalu. Biarlah kami menanti penuh sabar dengan hanya berharap kepada Engkau. Tidak kepada ilah yang lain, hanya kepada satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Sebab Engkaulah sumber keselamatan dan kehidupan, sumber kekuatan dan penghiburan, sumber berkat dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Takut akan Tuhan disertai hikmat dan kebijaksanaan Kau beri bagi Bapak Presiden dan semua petinggi bangsa ini. Juga buat Bapak Wali Kota dan petinggi di kota ini. Agar dengan hanya takut akan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, mereka mengelola segala sesuatu, pemerintahan termasuk penanganan COVID-19. Sehingga pada akhirnya pada waktu-Mu Tuhan, semuanya dapat terselesaikan dengan indah. Urapi berkati pemerintah kami, jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah maupun yang tidak mengikuti ibadah online. Juga mereka yang tidak berjemaat tapi mengikuti ibadah online. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan urapi, Tuhan berkati semuanya. Biarlah kami menanti-nantikan Tuhan akan tiba waktunya. Tuhan tuntaskan segala sesuatu dan pulihkan kami semua. Biarlah kami bersuka cita dalam Tuhan. Menikmati hadirat Allah terus menerus. Membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Berdoa, memuji, menyembah. Memuliakan, meninggikan nama Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami. Biarlah segalanya berlangsung menurut kehendak Tuhan. Jangan kehendak kami. Kehendak-Mu sajalah yang jadi. Dan kami sangat percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau pun Tuhan yang suka untuk memberkati kami, gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hati pikiran-Mu kepada Bapa di sorga. Mari angkatlah kedua tangan-Mu dan sambut, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Melimpah bagai hujan yang deras datang dari tahta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan kita, sumber berkat satu-satunya. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertai-Mu, menyertai keluar masuk kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan janji hidupku takkan peduli. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Rembulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, haleluya, Tuhan puaskan